Terus kita cek di sini. Dia ada 1, 2, 3. Callsnya ini berarti nanti kita ada kurang lebih 3 mungkin ya. Terus ada menu dari menu yang di tengah ini ada 4 calls. Terus buttonnya sendiri nanti ada 3. Oke, sekarang kita coba deh. Grid ya, ini bisa pakai grid, kita simpen. Terus nah, terlihat di sini. Kita inspect. Nah, dia udah display grid. Untuk memudahkan dalam mendevelop grid, kalau teman-teman pakai Firefox bisa diaktifkan gridnya. Nah, kayak gini nanti. Kelihatan biru-birunya kayak gimana. Jangan lupa selalu juga cek dokumentasi grid. Nah, ini dokumentasi grid. Klik auto flow ini. Oke. Terus habis itu kita coba di sini yang UL ini nanti kita jadikan sebagai menu di home feature pricing block. Kita copy aja ini kontennya. Oh salah, aku copy. Pricing terus blog. Oke, udah. Terus ada button juga get started. Oke, kita buat button, kita copy, get started, kita simpan. Nah, awalnya nanti isinya seperti ini. Ini kan masih berupa ke bawah nih, bukan dari kiri ke kanan. Nah, kita coba rubah supaya hasilnya bisa dari kiri ke kanan. Kita cek di dokumentasinya itu kayak gimana. Nah, ini kan grid column flow masih ke call. Kita coba sekarang flow-nya row. Grid flow row. Kita simpen. Balik lagi sini. Dia masih row. Oh, ini udah row. Tapi dia nggak mau ngikuti. Kita lihat di mana salahnya. Grid flow auto flow row. Atau kolom ya, kita coba kolom. Atau mungkin aku yang salah. Oh, ternyata pakai kolom. Kita simpan. Nah, udah simpan, hasilnya kayak gini. Terus kita cek di desain lagi. Di sini ada senternya ada 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, bener 12. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini sepertinya pakai 5 ya. Berarti calls mulainya dari 1, 2, 3, 4, 5. Oke, berarti kita coba mulai dari sini. Ini tulis dulu. Class grid calls 3. Kita cek hasilnya. Oh ya, ini kita belum tulis grid calls grid
apa sih buat supaya dia menjadi ada 12. Oh ini grid calls 12, grid calls 12. Kita simpen. Nah ini hasilnya udah 12 ya. Terus supaya ininya bukan grid close ya, berarti calls. Nah ini ada salah satu cheat sheetnya span, berarti 22. Kita coba span 3. Nah dilihat sini logo Ipsum dia dapat 3 kolom. Nah terus menu kita kasih buat 4, calls span 4. Oh calls span 4 aja ya, calls span call nggak ada S. Nah dia dapat 4. Terus get starternya tadi dapat 3. Tapi kita lihat di sini juga dia itu nggak full ya, berarti bukan buttonnya nanti yang punya calls 4. Kita buat katakanlah parentnya nanti untuk buttonnya build span 3, enter. Terus kita taruh di sini. Nah ini udah. Nah masalahnya adalah span 4 nya ini nggak di tengah. Nah ya udah kita taruh aja supaya dia ada di tengah. Caranya gimana? Kita lihat gridnya itu, dia ada di grid posisi yang bagian mana. Ini kan kalau teman-teman lihat dia ada di bagian dia mulainya itu dari calls yang bagian sini. Nah sekarang kita ubah supaya dia ada di tengah sini. Caranya gimana? Nah pakai ini. Bukan row. Nah kolom start end. Nah supaya seperti angka 7 ini. Nah bisa pakai ini, call start sama call end. Nah, sekarang kita coba. Berarti ini berarti kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. Call startnya 5. Call start 5. Kita simpan. Kita coba. Nah ini udah di tengah, tapi ternyata masih, nah udah di tengah ya ini. Terus baru get started-nya kita taruh ada di paling akhir sendiri. Nah kita bisa pakai ini, calls and 12. Oh nggak bisa, ternyata harus ada call start-nya ya. Itu nggak usah, kita pakai start 12, berarti mungkin 9 ya. Call start 9 nggak mau juga, berapa sih berarti 10. Oh iya 10. Nah dia udah ada di tengah. Nah baru pada tahap ini kita pakai flex. Supaya apa? Supaya item-item ini ada di center. Misalkan nih image-nya ini kita nggak perlu center. Kenapa? Yang jadi dia menjadi lebar ke bawah itu adalah karena menu home fitur pricing ini. Nah kita kasih flexbox di sini. Kita buat flex, terus justify bedwin supaya ada jarak. Nah langsung berubah kan dia. Terus get started kita kasih buttonnya, kita biar lebih sama lah dengan get started yang ini. Nah kita lihat jaraknya,
padding atas bawah itu sekitar 19 pixel. Nah, kita cek 19 pixel. 19 pixel. Nah, tetapi karena aku prinsipnya pakai itu ya 8 pt, aku baca jadi 18 pixel. Jadi nanti 1,1125 rem. Kita cek 1,125 rem itu ternyata juga nggak ada. Ya udah kita coba aja pakai yang ini. PX5. Kita taruh di sini. PX5 terus PY ya. Dari atas ke bawah. Terus PX. Nah, ini besar 59 60 pixel lah ya. Tapi kalau dalam kasus ini saya menyarankan nggak langsung pakai PX. Nah, tapi kita sesuaikan aja sama yang ada di sini, sama kontainernya. Kita tinggalkan dulu deh. Kita kasih rounded. Buttonnya kok nggak ada rounded. Oh ini border radius 10 pixel. Oke, kita di sini kita hapus dulu PX-nya. Rounded berarti LG karena 10 pixel cukup besar. XL mungkin ya, 10 pixel. Terus justify text alik center, text alik text apa sih text alik centernya? Text alignment. Nah, oh ini text center, terus capitalize supaya tulisan kapital. Oh iya, backgroundnya kita belum kasih background. BG orange text kita tulis white. Nah, karena masih belum, kita tulis saja W full. Nah, terlalu besar kan? Karena memang ininya nggak terlalu besar. Kita kasih jarak lah di sini. Misalkan 4 pixel ya, bisa. ML 8 deh. Nah, ini kalau kita ini nggak usah dikasih width karena ternyata offset. Nah, kita pakai di sini flex. Kita simpen. Flex udah. Terus kita lihat di sini buttonnya juga. Kita kasih flex grow supaya lebih mengisi width yang kosong. Nah, berubah seperti ini. Tapi aku lupa ini tadi kita harusnya ngasih gap ya, jarak. Di sini di gridnya gap 8. Nah, kita kasih jarak. Nah, baru hasilnya seperti ini. Terus ini button class. Oke, udah. Terus kalau kita lihat ini kan center, berarti kita tulis itemnya center ya. Iya, center. Gimana cara centering grid center? Nah, ini justify item center. Oh, bukan, ini bukan. Oh, ini alik item center.
alik item center ya. Nah ini kelihatan ya. Nah dia udah di center semuanya, boom, udah mirip ya ini. Terus kita kasih home feeder block terus sama navbarnya. Nah masalahnya di sini ternyata dia punya padding untuk sebagai hover. Ketika nanti user hover ini muncul ada apa ya, underline, berarti kita perlu padding atas sama bawah. Nah kita buat aja deh di sini p padding bot, kita cek berapa, 10 pixel. Padding bot mungkin 3 cukup, kita simpen. Oke, kita coba buat teks underline. Bukan di sini deng, di sini kita perlunya class padding bot terus border bot. Misalkan nih kita coba border dark blue. Terus kita cek juga ini borderline-nya berapa. Borderline-nya persen semua ya, nggak diketahui, kita anggap aja 2 pixel lah. Nah ini border min B. Terus kita ubah yang ini supaya bukan dark blue tapi transparan. Nah oh iya, karena transparan itu masuk warna, berarti kita harus nambahkan transparan pada tiling kita. Ini ya, bisa teman-teman cek color transparan. Nah ini masukkan pada tiling config kita, sini, taruh sini, kita simpen. Terus di terminal kita jangan lupa kita build npm run build css. Nanti kalau udah ke build hasilnya kita refresh, dia tetap ya. Oh saya nulis transparannya salah. Nah kita simpan, coba lagi. Nah boom, terus kita coba kasih hover. Nah hover itu salah satu varian dalam Tailwind ya. Apa itu? Nah bisa teman-teman cek habis ini. Nah oh bukan BG ya, border, kita simpan. Nah kelihatan ya berubah, tapi ini kan kursornya kayak gini, harusnya bukan kayak gini. Nah kita tambahkan kayak gitu. Kursor pointer, kita simpan. Nah hasilnya jadi kayak gini. Nah sekarang udah mulai kelihatan mirip kan. Oh iya warnanya jangan lupa ya, kita kasih warna blacknya yang kita punya, teks black. Nah baru warnanya berubah. Nah kenapa aku naruh teks black di UL ini bukan di LI ini? Nah supaya teks black ini tuh inherit warnanya. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat ya di LI ini, terus kita kursor ke bawah, nah
ada CSS itu nama sifatnya itu inherit from UL, makanya dia text black. Nah, agar nanti ketika di hover, ketika dia berubah warna, dia bisa berubah, terus kita nggak juga nuliskan di setiap LI nya ini tulis black 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 gitu, enggak, kurang lebih seperti itu. Kita hilangkan gridnya. Nah, ini udah mulai mirip. Oke, itu untuk kita pembuatan navbar pada landing page. Terima kasih.